sini kali pertama aku bikin konten YouTube dengan channel YouTube Ngobrol Akuntansi. Nah, tujuan aku bikin konten YouTube tuh bukan untuk mengajari atau menggurui kalian, melainkan aku tuh ingin berbagi terkait ilmu akuntansi yang aku dapat selama aku belajar akuntansi. Jadi nanti misal di pertengahan penjelasan aku ada yang salah atau nggak sepemahaman sama kalian, kalian bisa chat di kolom komentar membenarkan sepemahaman kalian atau sepengetahuan kalian itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, pertama kali aku akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sendiri ini menjadi pedoman untuk kita melakukan pencatatan akuntansi, karena di sini kita akan dijelaskan mengenai posisi debit, posisi kredit antara akun-akun yang ada di akuntansi. Nah, untuk rumusnya sendiri itu yaitu aktiva sama dengan utang plus modal. Aktiva sama dengan pasiva. Nah, aktiva sendiri itu harta. Jadi, ketika harta di debitnya itu 1 juta, otomatis di kreditnya itu juga harusnya 1 juta. Jadi, seperti itu. Nah, kenapa rumusnya itu hanya aktiva sama dengan utang plus modal? Karena pada umumnya perusahaan dilihat itu ketika posisi harta dan utang plus modalnya itu seimbang. Jadi nggak ada yang lebih sedikit atau lebih besar. Tapi lebih bagus itu kalau misal aktiva yang lebih besar, harta yang lebih besar. Jadi seperti itu ya. Nah, ketika dirinci lagi, aktiva itu dibagi menjadi 2. Jadi ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu yang perputarannya memang cepat. Jadi seperti kas, piutang, peralatan, dan sebagainya. Dan untuk aktiva tetap itu seperti gedung dan tanah. Sedangkan untuk hutang juga dibagi menjadi 2, ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka pendek itu yang pelunasannya memang kurang dari setahun. Nah, kalau hutang jangka panjang pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Nah, sedangkan untuk modal juga ada modal dari pemilik perusahaan dan juga modal dari investor. Nah, untuk unsur-unsurnya akuntansi itu sebenarnya kalau dipecah ada 5, jadi ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, untuk pendapatan sama beban, kenapa tidak masuk di persamaan dasar akuntansi? Sebenarnya pendapatan beban itu masuk ke dalam modal. Jadi nggak dirinci tapi dia itu masuk ke dalam modal. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk lebih gampangnya kita itu menghafalkan posisi normalnya suatu akun-akun. Jadi kalau harta itu debit itu plus. Kalau utang di min itu di posisi debitnya. Kalau modal itu minnya itu di posisi debitnya. Kalau pendapatan minnya di posisi debitnya. Kalau beban plusnya di posisi debit. Berarti kalau kredit itu kebalikannya dari ini. Ya, tadi tuh aku maaf ya nggak menjelaskan lebih rinci lagi mana debit mana kredit. Tapi yang jelas ini tuh yang debit. Tapi kalau kredit berarti kebalikannya dari ini gitu. Nah, dulu kalau aku di sekolah tuh diajarinnya itu harta, utang, modal, pendapatan, beban. Jadi pakai 5 jari gitu. Jadi plus, min, plus. Jadi samping-samping itu plus. Nah, pertengahan itu min. Jadi paling gampang, kalau kita ingat-ingat unsur-unsurnya akuntansi berarti H, U, M, P, B. Plus, min, plus. Berarti kalau ditukar ya min, plus, min gitu. Nah, langsung kita lanjut ke soal aja ya. Nah, di sini ada soal Mr. X melakukan penyetoran sebesar 10 juta pada kas perusahaan sebagai modal. Nah, akunnya itu jadi kas bertambah sebesar 10 juta, modal bertambah sebesar 10 juta. Untuk soal selanjutnya, sebuah perusahaan membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1.500.000. Nah, untuk akunnya, perlengkapannya otomatis bertambah sebesar 1.500.000, utangnya juga bertambah senilai 1.500.000. Nah, di sini kenapa utang? Karena kredit gitu. Nah, selanjutnya sebuah perusahaan memberikan jasa kepada klien secara kredit. Nah, kalau kredit otomatis itu piutang bertambah sebesar 1 juta. Pendapatannya bertambah senilai 1 juta karena kredit. Tapi misal dia itu tunai, otomatis yang bertambah kasnya dan juga pendapatan gitu. Selanjutnya, sebuah perusahaan membayar hutang sebesar 500.000. Hutangnya berkurang sebesar 500.000, kasnya berkurang 500.000. Selanjutnya, sebuah perusahaan memperoleh pelunasan piutang dari klien sebesar 800. Nah, akunnya kas bertambah sebesar 800.000, piutang berkurang senilai 800.000. Kenapa enggak pendapatan? Karena di sini kan pelunasan piutang. Otomatis piutangnya yang berkurang tapi kasnya bertambah gitu. Selanjutnya,
Mr. Z melakukan pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 300.000. Nah, akunnya itu kalau misal pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi itu prive namanya, istilahnya prive. Jadi di sini prive berkurang sebesar 300.000, kas berkurang senilai 300.000. Selanjutnya untuk perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 700.000. Akunnya menjadi kas berkurang sebesar 700.000, beban gaji karyawan berkurang senilai 700.000. Kenapa jadi beban? Karena kan gaji karyawan setiap bulannya itu pasti menjadi tanggungan. Jadi kalau berkurang tuh dikatakannya beban gitu. Selanjutnya, perusahaan memperoleh pendapatan dari hasil jasa yang ditawarkan sebesar 1.200.000. Nah, akunnya itu menjadi kas bertambah senilai 1.200.000, pendapatan senilai 1.200.000. Nah, di sini kenapa kok bisa pendapatan? Karena kan dibayarnya tunai, jadi otomatis langsung kas juga pendapatan. Kecuali kalau kredit, otomatis piutangnya yang bertambah gitu. Selanjutnya, perusahaan membeli peralatan secara tunai sebesar 2 juta. Nah, kasnya itu menjadi kas berkurang senilai 2 juta, peralatan bertambah senilai 2 juta. Selanjutnya, perusahaan membayar listrik sebesar 200.000. Akunnya menjadi kas berkurang senilai 200.000, beban listriknya berkurang senilai 200.000. Kenapa di sini menjadi beban? Karena kan listrik juga menjadi tanggungan setiap bulan gitu. Selanjutnya, ini kalau dijadikan PDA atau persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya aku minta maaf ya, karena aku cuma menempel hasil gambar dari Google, karena keterbatasan laptop, jadi aku nggak bisa bikin sendiri. Jadi aku tempelin, dan soal-soal yang aku tadi bacain, itu kalau misal di dijadikan persamaan dasar akuntansi itu seperti ini. Jadi, posisi aktiva sama pasiva itu ada sekatnya sendiri, dan hasil dari keduanya itu harus sama. Di sini kan menyatakan kalau 12 juta dan juga 12 juta. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan terkait persamaan dasar akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.